Malam kemarin kita sudah belajar dari dua part dari mini coaching series kita. Kita telah membahas untuk mengupgrade skillnya kita. Part yang pertama kita mengupgrade skill dari public speaking. Baik, part kedua kita sudah membahas dari mindsetnya kita. Nah, malam hari ini untuk yang part yang ketiga kita akan mengupgrade religi atau iman kita. Tentunya ada yang tertulis, berbahagialah kamu yang mengandalkan Tuhan. Nah, di part yang ketiga ini kita akan belajar untuk di masa pandemi ini kita belajar untuk mengucap syukur, bersyukur ya teman-teman friendly ya. Tapi mungkin teman-teman friendly bingung, kok di masa sulit ngucap syukur, kok bisnis lagi tutup kok bersyukur, kok saya kehilangan pekerjaan kok bersyukur, seperti itu. Ya teman-teman friendly ya, banyak juga teman-teman friendly yang pada masa pandemi ini banyak yang mengeluh, aduh hilangan kerjaan, aduh bisnis saya turun, aduh customer saya jarang datang lagi ke toko saya, seperti itu. Nah, pada malam hari ini, di mini coaching series kita yang part yang ketiga, kita akan belajar mengapa perlu dan pentingnya kita menghadapi pandemi ini dengan bersyukur. Nah, narasumber kita pada malam hari ini, beliau seorang mentor teman-teman milenial Jakarta Utara. Wih, dan beliau melayani di ibadah muda-mudi Jesus.com di Pluit Village Mall, Jakarta Utara. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya undang bergabung bersama dengan kita, narasumber kita pada malam hari ini, Coach Dave. Baik, saya undang Coach Dave. Kita koneksi dengan Coach Dave dari Jesus.com 2019. Malam, Coach Dave. Halo, shalom. Selamat malam. Malam, shalom, Coach. Suara terdengar jelas di sana, Coach? Super, mantap. Mantap, oke. Kabar sehat dan fit, Coach Dave di Jakarta? Lagi di rumah, di Lipo Cikarang. Oh, di posisi di Lipo Cikarang, Coach ya. Ini coba cerita, Coach. PSBB di Lipo Cikarang ini gimana, Coach, di sana, Coach? Sorry. Sedikit cerita PSBB di Lipo Cikarang bagaimana sekarang kondisinya? Oke, di Lipo Cikarang kita pemerintah Bekasi, dan strict, tapi nggak bisa dibilang strict. Baik. Nggak terlalu strict ya di sana ya? Ya. Baik, luar biasa. Tapi yang penting harus tetap fit dan harus tetap sehat ya, Coach Dave ya. Supaya kita di pandemi ini bisa kreativitas, Coach. Luar biasa. Mungkin bisa cerita sedikit, Coach, di masa pandemi ini kesibukannya apa aja, Coach? Oke, yang pasti jadwal pelayanan. Baik. Banyak jadwal yang di-cancel, tapi daripada pelayanan. Jadi kita bisa berkarya dengan menggunakan teknologi. Baik. Kita masih bisa. Oke. Mungkin suara Coach sedikit terputus-putus ya di sana ya. Saya coba cross check kembali supaya nyaman. Suara saya ke Coach lancar? Lancar, mantap. Baik. Kalau gitu nanti kita akan bergantian berbicara karena distorsinya sedikit ini ya. Baik, teman-teman. Kita akan belajar di malam ini. Karena banyak sekali ini Coach, teman-teman friendly di Jakarta ataupun di Indonesia inilah khususnya. Karena di masa pandemi ini semua serba hancur turun semua, penghasilan menurun, pekerjaan juga ada yang beberapa yang kehilangan, ada juga yang bisnisnya juga mandak seperti itu, Coach. Nah, sesuai dengan tema kita malam ini, Coach. Kalau kita bersyukur saat senang, itu kan mudah. Jadi, lagi dapat penjualan nih, yes gitu. Target tercapai, yes, seperti itu. Bersyukurnya gampang. Nah, apa sih tantangan kalau kita mau bangun habit bersyukur di masa sulit seperti ini, Coach? Oke, tantangannya yang pertama datang dari diri kita. Baik. Bagaimana mengalahkan bagaimana mendapatkan ketenangan. Bagaimana mendapatkan rasa damai tadi. Mendapatkan rasa damai. Baik. Jadi itu yang menjadi tantangan utama.
untuk mendapatkan damai kita seperti itu, coach ya. Karena banyak sekali Ya, teman-teman yang sebenarnya stres itu juga sebenarnya kondisi kehilangan damai sejahtera itu ya, Coach Dev. yes, betul sekali. Hmm, itu sungguh-sungguh terbiasa sekali. Jadi posisi sekarang teman-teman ini, waduh, banyak tuh juga teman-teman yang kita calling-calling, kita juga berkonsultasi. Yuh, ini gimana ini properti khususnya ya teman-teman di sales properti yang saya kenal. Jul bantu dong, co-broking ini pasaran sepi. Kemudian mereka mau go online juga kesulitan dan banyak juga sebenarnya yang melihat posisi pandemi ini dengan bersungut-sungut seperti itu, coach. Nah, mungkin yang kedua nih, mungkin bagi teman-teman friendly, bersyukur dalam suatu kemalangan itu kan aneh. Jadi kayak misalnya saya harus bersyukur kan aneh rasanya seperti itu. Oh, saya kehilangan pekerjaan, saya harus bersyukur kan aneh di masa pandemi ini. Nah, gimana Ya, kita melihat atau bagaimana kita harus tetap bersyukur di kala kemalangan yang terjadi ini, coach? Oke, yang pertama kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan lebih dahulu. Oke. Testimoni Karisma ayat 18. Di firman Tuhan berkata seperti mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Baik. Dan saya percaya bahwa keinginan bersyukur yang Tuhan itu tidak hanya dari atau umat Kristiani, tapi di pemeluk-pemeluk agama lain, mereka diminta bersyukur. Bersyukur ada sebuah tujuan. Baik. Maaf coach, saya potong terlebih dahulu. Mungkin volume dari HP coach mungkin sedikit dikurangi karena suaranya distorsi, naik turun. Mungkin karena supaya tidak terlalu besar mic-nya. Oke, silakan lanjut coach. Sorry. Oke, dengan rasa bersyukur sebenarnya ada beberapa hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Sebelum kita masuk tujuan daripada rasa bersyukur tadi. Dengan bersyukur di dalam keadaan Tuhan mau mengajarkan agar kita sebagai manusia kita harus sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Baik. Kekuatan kita tidak lebih kuat untuk menolong diri kita. Kita membutuhkan Tuhan. Jadi mengingatkan kita kepada kebaikan-kebaikannya Tuhan. Dengan rasa syukur itu Tuhan mau agar kita selalu ingat akan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Dan mengingat bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup kita itu selalu ada, selalu baik, dan mendatangkan kebaikan, mendatangkan harapan dan sukacita buat kita. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan berkata bersyukur di dalam segala keadaan. Karena dengan bersyukur kita mengingat kebaikannya Tuhan. Kita mengingat bahwa kita butuh Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan diri, membanggakan diri akan keberhasilannya. Tidak seorang pun yang bisa berkata bahwa, oke, saya sukses, saya berhasil karena kemampuan saya. Betul kita. Tapi semua tentu saja ada campur tangan Tuhan di sana. Seperti itu. Baik. Itu dia yang kita penting coach ya, bahwa kita harus bersyukur bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukanlah suatu kemalangan. Tentu ada rancangan Tuhan di balik itu. Itu yang patut kita syukuri. Mungkin kita nggak tahu apa sih rancangannya seperti itu. Tapi seperti yang Tuhan katakan bahwa itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan mau, kitanya bersyukur seperti itu. Walau di masa pandemi ini, teman-teman juga ada yang kesulitan, teman-teman ada yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetap Tuhan menginginkan dalam situasi apapun, siang dan malam, mengucap syukur padanya. Karena pertolongan Tuhan pasti ada, teman-teman friendly. Jangan terlalu khawatir bahwa Tuhan katakan juga di firman-Nya 365 kali, jangan takut, jangan khawatir. So, tiap hari ucapin syukur ya teman-teman friendly ya. Baik, buat teman-teman friendly yang mau bertanya tentang topik kita pada malam hari ini, menghadapi pandemi dengan bersyukur, silakan tanya di komen yang di bawah. Bagi teman-teman yang bertanya, berkesempatan mendapatkan door prize untuk 2 pertanyaan terbaik pilihan narasumber kita
Nah, dua pertanyaan terbaik tersebut akan mendapatkan masing-masing door prize berupa e-money sebesar Rp50.000 per orangnya yang akan ditransferkan ke aplikasi Anda. Mau Grab atau GoPay atau OVO atau Dana yang nantinya dipilih oleh narasumber kita. Dan door prize kita pada malam hari ini dipersembahkan oleh Gplex Property Indonesia. Baik, sebelumnya saya sapa juga nih yang baru join ada Pak Edo Santosa. Malam Pak Edo, luar biasa. Sudah join ada Pak Tio Suwardi. Ada Nesya, kemudian ada Generali Huat. Wah, luar biasa nih Pak Huat dari tim Generalinya ya. Baik, buat teman-teman yang mau langsung tanya, silakan tanya di bawah. Nanti kita langsung diskusi supaya membantu teman-teman nih, khususnya teman-teman sales yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini untuk bisa melepaskan rasa stressfulnya. Dan kita belajar malam ini bagaimana bersyukur. Baik. Nah, Coach, mungkin kita mau belajar nih. Namanya kan lagi kita mau upgrade diri. Artinya kita mau belajar sebuah habit yang lebih baik. Nah, bagaimana nih tips bagi teman-teman friendly untuk mulai belajar bersyukur dalam hidup sehari-hari nih? Oke. Yang pertama yang perlu kita tahu adalah dan kita pahami bahwa mengapa kita harus bersyukur di dalam keadaan. Kita harus punya basic dulu. Mengapa kita harus bersyukur di dalam segala keadaan, apalagi di dalam keadaan-keadaan sulit. Karena dengan bersyukur, kita akan mudah mendapatkan ketenangan. Kita akan mudah mendapat ketenangan. Kita akan dengan mudah mendapatkan strategi yang datang daripada Tuhan. Karena apabila kita tidak bersyukur, apabila kita panik, kita stres, kita takut, kita cemas, kita khawatir, justru yang datang kepada kita adalah perasaan lelah, perasaan yang akan membuat kita merasa diri kita terpojok, tidak memiliki jalan keluar. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu. Dengan kita bersyukur, itu akan membuat hati kita sukacita. Baik. Nah, di dalam rasa syukur tadi juga kita mengingat akan kebaikan Tuhan selama ini. Di masa-masa baik Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita mengingat akan hal itu, kita juga pasti yakin, kita percaya bahwa Tuhan pun akan bersama dengan kita, menemani kita, beriringan dengan kita di masa-masa sulit. Itu yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Lalu, bagaimana caranya untuk kita mulai bersyukur? Iya, khususnya itu nih. Oke, yang kedua, jujur. Jujur. Baik, kita harus jujur pada diri kita. Yes, bagaimana bisa bersyukur kalau kita nggak jujur? Kita menganggap seolah-olah everything fine. Padahal sebenarnya tidak. Kita masih mementingkan keuntungan dari diri kita. Kita nggak mau datang kepada Tuhan dengan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku butuh ini, Tuhan, aku butuh pertolonganmu, Tuhan, aku butuh ini, aku butuh ini. Tapi karena kita menganggap bahwa enggak, gue bisa. Kita nggak mau jujur bahwa di dalam keadaan seperti ini kita sangat butuh Tuhan. Baik. Jadi kita harus jujur. Kita harus jujur juga kepada pasangan, kepada keluarga. Oke, kondisi kita seperti ini. Bukan berarti mau mereka cemas, no. Tapi bagaimana membuat situasi di rumah itu menjadi damai, menjadi tenang. Kalau istri nggak tahu situasi suami atau pasangan, bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan hal-hal yang seharusnya disampaikan? Kalau dia tahu posisi dan situasi serta keadaan, pasti kan nggak mungkin juga menuntut terlalu banyak. Akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi itu bagian. Yang kedua adalah kita harus jujur kepada diri kita untuk bisa bersyukur. Yang ketiga, selalu ingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Dengan mengingat kebaikan Tuhan, mengingat penyertaan Tuhan, kita bisa bersyukur. Jangan ketika kita jatuh, ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika bisnis kita berkurang, omset kita mengalami kesalahan, apa yang kita lakukan? Seperti itu. Kita hanya mengingat kegagalan, lalu kita bertanya, why me Lord? Tuhan, di mana biasanya sering banyak sekali Tuhan. Jadi, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan aku mengalami hal ini? Tuhan, kenapa? Kata Tuhan satu, why not? Itu, pertanyaan why itu terngiang ya di kepala teman-teman friendly pasti ya. Pasti. Tuhan bilang, why not? Kenapa tidak? Karena lewat cobaan, lewat ujian, saya ralat.
Tuhan tidak pernah mencobai kita karena Tuhan tidak pasti dicobai. Yes. Lewat ujian yang kita hadapi, Tuhan mau membuat kita naik level. Levelnya apa Yes. aja? Percaya, pola pikir kita, secara Right. rohani kita menjadi lebih dewasa, our mindset. Yang tadinya kita menganggap semua tuh oke, easy, gampang, oke lah, bisa. Akhirnya di sini Tuhan mau buka paradigma kita, oke, ternyata masih ada hal yang lebih lagi daripada apa yang kita pikirkan. Lewat ujian yang ada, lewat kesulitan-kesulitan yang ada, Tuhan mau mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat lagi, Baik. menjadi lebih hebat lagi gitu loh. Lalu cara bersyukur yang berikut adalah senantiasa berterima kasih. Senantiasa berterima kasih. Yes. Yang ketiga, berkat besar, berkat kecil, berterima kasih kepada Tuhan. Syukur itu artinya juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Banyak sekali di dalam kehidupan nyata, frankly speaking, kita lupa berterima kasih. Ketika Tuhan memberkati, ketika Tuhan menjaga kita agar kita tidak sakit, atau bahkan ketika Tuhan menyembuhkan kita dari sakit penyakit, kita lupa bilang terima kasih. Yes. Oke. Langkah keempat, berterima kasihlah kepada orang-orang di sekitarmu. Jangan lupa, karena mereka adalah orang-orang yang mendukung, mensupport, dan menopang engkau. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita nggak bisa berterima kasih sama mereka? Bersyukurlah punya pasangan yang baik. Bersyukurlah punya mungkin pacar yang baik, orang tua yang baik, punya kolega kerja yang baik, punya customer yang baik. Bersyukur. Berterima kasihlah mereka. Oh, terima kasih ya. Untuk customer, terima kasih loh. Kalian sudah percaya membeli properti lewat kami. Terima kasih loh. Kalian mau bekerja sama dengan kami. Dengan mengatakan terima kasih, kita memiliki dampak yang besar. Oke, secara bisnis, let's talk about bisnis lah. Dari segi sektor bisnis, ketika kita mengucapkan terima kasih secara etika, maka orang itu merasa dihargai. Ketika Tentunya orang dihargai. Otomatis akan terjalin, akan terbangun sebuah relationship yang baik. Di mana di kemudian hari, dia akan datang kembali kepada kita atau kita bisa datang kembali kepadanya. Untuk menawarkan sebuah bisnis baru, sebuah produk baru kepadanya. Itu yang Tuhan mau ajarin. Langkah yang berikut, merenungkan nikmat Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Kembali mindset hati. Iya. Merenungkan, meditate the word of God, meditate the goodness of God. Ketika kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, aduh iya ya, selama ini sebenarnya oh yang berbuat Tuhan loh yang ngeberkatin. Ya kan? Langkah keenam, selalu merasa cukup. Selalu merasa cukup. Ini nih tantangan ini buat teman-teman Freddy. Kadang aduh ini kurang ya, aduh itu kurang gitu. Merasa cukup ya coach ya. Kalau kita nggak pernah bisa merasa cukup, nggak akan bisa bersyukur. Kita akan selalu berkurang. Memiliki sebuah goals, that's good. Memiliki sebuah tujuan itu baik sekali. Memiliki sebuah target itu luar biasa. Memiliki ambisi itu bagus. Tapi jangan sampai target, tujuan, dan ambisi menguasai dirimu. Mengkontrol diri kamu yang menguasai mereka. Jangan sampai firman Tuhan berkata, jangan sampai mamon yang menguasai dirimu, jangan sampai mamon yang menjadi tuan bagimu. Tapi jadikan mamon itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Jadi merasa cukup. Itu dia, merasa cukup ya. Kita cukup, wah bisa makan cukup. Walaupun mungkin makannya menu kemarin telur ceplok, ini hari telur dadar, besok rendang telur, besoknya telur cabe. Tapi ya kan, masih bersyukur ya, masih bisa cukup gitu. Cukup lah, enak. Iya kan? Benar, baik. Kalau di Muslim itu dibilangnya dengan kanah. Kana'ah. Itu artinya selalu merasa cukup. Merasa cukup, baik. Ya. Langkah yang berikut adalah sujud syukur. Sujud syukur nih. Gimana ini Coach, sujud syukur? Oke, sujud syukur ini adalah salah satu untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita cuma bilang,
Kita bow down di hadapan Tuhan ketika kita berdoa, kita sujud di hadapan Tuhan, cuman bilang, Tuhan terima kasih. Segala kemuliaan buat Tuhan. Aku tahu bahwa di dalam proses ini, di dalam pandemik ini, aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan aku bersyukur bahwa di dalam ujian ini, itu ujian, ini adalah kesempatan bagi saya untuk melihat bagaimana tangan Tuhan tertumpang atas kehidupan kami, atas bisnis kami, atas pekerjaan kami. Dan bagaimana ini adalah sebuah opportunity yang besar dari Tuhan agar kita bisa melihat mujizat Tuhan. Kalau nggak ada hal-hal yang nggak enak, bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan? Bagaimana kita bisa bersaksi akan kuasa Tuhan? Kalau hidup kita flat, oke, nyaman terus, kita nggak bisa melihat penyertaan Tuhan, kita nggak bisa melihat mujizatnya Tuhan. Tapi kalau misalnya ada gelombang, di situ kita bisa melihat. Di situ Tuhan benar sekali. Seperti waktu kejadian murid-murid Yesus ketika dia di atas perahu di Danau Galilea, angin ribut datang. Wah, katanya kita mau mati dia. Iman mereka di mana? Biasa mereka jalan sama Yesus loh. Mereka melihat Yesus mengajar, mereka melihat Tuhan Yesus itu melakukan mujizat-mujizat. Tapi ketika angin ribut datang, Tuhan Yesus duduk di buritan kapal. Mereka ketakutan, mereka bilang, Tuhan, kau nggak peduli sama kami. Apa engkau menginginkan kami mati? Itu yang sering kita lakukan. Ini yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Kita selalu bilang, Tuhan, di mana kamu? Kamu nggak peduli sama aku, Tuhan. Kamu menginginkan aku binasa, kamu menginginkan aku rugi besar, kamu menginginkan aku agar celaka. Kamu menginginkan aku bangkrut, Tuhan. Itu pertanyaan yang sekarang sedang dilontar-lontarkan ya teman friendly ini ya. Dan di waktu yang bersamaan, apa yang Yesus lakukan? Dia bangun dari tidurnya, dia hardik angin ribut itu. Dia katakan, tenanglah, diamlah. Ada dua hal yang bisa kita ambil dari hal tersebut. Dua pewahyuan. Baik, apa itu, Coach? Yang pertama, ada beberapa hal, sebenarnya lebih dari dua. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus mengetahui tentang siapa dirinya, jati dirinya. Dia adalah Tuhan. Baik. Dia adalah anak Bapa. Dia tahu otoritas, dia tahu identitasnya. Dia tahu otoritas yang dia miliki. Dia tahu hubungan dia dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Jadi dia tahu posisinya. Apa yang harus dia lakukan. Kedua, kita belajar dari ketenangannya Tuhan Yesus. Bayangin, kalau Tuhan juga khawatir, panik kayak begitu, apa yang terjadi? Tambah kacau. Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang selalu tenang. Karena dia tahu tentang siapa dirinya, dia adalah Tuhan. Dia dirinya Tuhan, baik. Yes. Yang berikut, di situ kita bisa melihat bagaimana Yesus memakai otoritas. Memakai otoritasnya. Dia memakai otoritas yang Bapa berikan. Kepada kita anak-anak Tuhan, Tuhan juga memberikan otoritas kepada kita. Yang pertama, deklarasi secara profetik. Kita berdoa, kita deklarasikan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Dan kedua, kita wait on God. Nantikan Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, oke Tuhan, next, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami gunakan, strategi yang seperti apa untuk menjual suatu produk di dalam masa pandemi ini. Ketika offline sudah kita jalan Tuhan, ketika orang nggak bisa menghubungi ke offline, ke gerai-gerai offline kami. Apa yang harus kami lakukan? Minta strategi kepada Bapa. Wait on God. Masuk dalam hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan. Jadilah ketahui identitasmu, pakai otoritas, itu yang kita pelajari. Lalu berikut, cara yang berikut adalah yang ke-8. Ya? Yes. Cara ke-8 adalah berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ingat, berdoa dengan memuji. Baik. Tuhan berkata bahwa Tuhan mengguntur di dalam pujian penyembahan umatnya. Tuhan mengikat para roh-roh jahat, penguasa pemerintah, kerajaan kegelapan. Tuhan mengikat roh-roh orang kuat yang mencoba untuk mengintimidasi, untuk merusak daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam pujian penyembahan. Dan di dalam pujian penyembahan kita mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Kita mendapatkan ketenangannya Tuhan. Di dalam doa, ketenangan doa kita mendapatkan strategi, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan berkata, kita ini seumpama Raja Wali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali. Yang mendapatkan kekuatan. Raja Wali. Yes. Lebih cepat, lebih jauh. Berjalan nggak akan letih, nggak akan capek. Seperti itu. Di dalam doa, di dalam pujian penyembahan, Tuhan akan berbicara. Tuhan akan memberikan wahyu, hikmat, marifat, kebijaksanaan, strategi-strategi
bagaimana dan apa yang harus kita lakukan next berikutnya. Kalau di agama saudara kita, di umat muslim, dikatakan mereka berzikir. Berzikir, ya, itu sering sekali dengar itu. Dengan memuji menyembah Tuhan, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan tuntunan Tuhan. Untuk umat Buddha, untuk umat Hindu, mereka membaca dharma mereka, membaca kitab mereka. Jadi kalau Konghucu, mereka akan menyanyikan lagu, mereka akan melakukan campaign. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ide, strateginya, kekuatan, kedamaian, sukacita. Karena di tengah pandemi seperti ini, yang paling pertama yang kita butuh. Baik, mungkin dari koneksi dari Coach Dev sedikit. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin koneksinya sedikit terganggu, Coach Dev di sana. Mungkin posisi Coach Dev mungkin bisa lebih maju lagi karena suaranya sedikit distorsi dari teman-teman mendengarkan. Oh, oke. Sorry. Baik. Bagaimana? Yes. Oke. Mungkin good. Oke, mungkin sedikit gangguan sinyal dari Pastor Coach Dev ya. Baik, dari saya sedikit rangkum. Jadi dari bagaimana cara kiat-kiat untuk kita memulai belajar bersyukur di masa pandemi ini. Jadi yang pertama tadi kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dulu Tuhan sudah pernah bantu kita. Waktu kita lagi masih nol-nolnya, Tuhan masih bisa kasih kita sesuatu, masih kita untuk cukup makan, masih ada pekerjaan lagi, bisnis kita tutup yang sebelumnya, ada bisnis yang baru, seperti itu kan. Walaupun bisnis yang sekarang, yang di masa pandemi, teman-teman mungkin agak sedikit surut, seperti itu. Nah, tips yang kedua, berikutnya, jujur pada diri sendiri. Ya, jujur bahwa, ini masa sulit, kita harus jujur juga. Ini lagi sulit. Kita harus tidak memandang bahwa, enggak lah, pandemi enggak seberapa, enggak lah, nanti juga bakal selesai. No, kita harus jujur pada diri kita harus jujur pada pasangan kita harus jujur dengan keluarga-keluarga kita, bahwa kondisi kita seperti ini. Dengan kita berjujur, malah kita bisa melihat kondisi ini dari sudut pandang mata yang jernih, seperti itu. Dan yang ketiga, kita ucap syukur, merasa cukup. Nah, itu yang penting. Kita harus belajar bersyukur dengan merasa cukup. Apapun usaha Anda sekarang, walaupun omsetnya turun, tapi kan masih ada omset. Artinya cukup. Anda masih bisa makan, artinya cukup, seperti itu. Mungkin ada yang teman-teman friendly yang mungkin kehilangan pekerjaan mungkin, tapi masih ada bala bantuan teman-teman kiri kanan yang bisa bantu, masih bisa cukup, seperti itu. Kemudian kita bisa juga bersyukur, mengucapkan terima kasih buat teman-teman terdekat kita, tetangga-tetangga kita yang dulu-dulunya mereka bantu kita ataupun yang sekarang masih bersama kita. Kita mengucapkan syukur juga buat klien-klien kita, customer-customer kita yang dulu-dulu masih sudah beli ataupun sudah berkomitmen bekerja sama dengan kita. Ucapkan syukur pada mereka. Terima kasih ya, kemarin kita masih bisa berbisnis. Terima kasih di masa pandemi ini kita masih bisa jalin berbisnis. Walaupun dengan situasi omsetnya kurang atau turun seperti itu. Kemudian kita juga bisa belajar dengan apa? Sujud syukur. Kita bersyukur, sujud syukur sama Tuhan. Tuhan, thank you, terima kasih. Bahwa apapun yang terjadi ini ya Tuhan yang punya rancangan, seperti itu. Baik, teman-teman, yang mau bertanya untuk topik kita pada malam hari ini, langsung di komen aja. Bagi teman-teman yang bertanya, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan door prize bagi 2 pertanyaan terbaik pilihan narasumber kita. Masing-masing pertanyaan akan mendapatkan door prize berupa e-money sebesar Rp50.000 yang akan ditransferkan ke aplikasi teman-teman friendly. Mau itu Dana, OVO, atau Grab, atau Gojek, ya kan? Dan persembahan door prize pada malam hari ini dipersembahkan oleh PT Gplex Property Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut Coach, ada teman-teman juga nih yang bertanya nih. Pertama kita baca dari Help People Management. Wah, luar biasa. Thank you buat stay tune in. Mana ada 2 pertanyaan nih ternyata nih. Baik, ini yang pertama, dia ada 2, kita baca dua-duanya juga. Untuk kondisi saat ini, nah kondisi pandemi, kondisi sulit, bagaimana cara kita untuk bangkit lagi? Nah, ini cara bangkitnya ini Coach. Yang tadi mungkin drop, stres, bisnis gua turun, bisnis gua tutup, ya kan? Mau bangkit lagi nih, mau bikin bisnis baru nih. Nah, bagaimana ini Coach? Oke. Yang pertama yang perlu kita lakukan, kembali jujur terhadap situasi. Jujur kepada diri kita bagaimana kemampuan kita.
Baik. Bagaimana situasi yang ada. Kedua, bawa permasalahan yang ada kepada Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera, strategi daripada Tuhan dan ketenangan yang datang daripada Tuhan. Ketika kita tenang, otomatis akan timbul, akan muncul, akan datang ide-ide baru, strategi-strategi. Ketika kita diam tenang, akan datang damainya Tuhan, sukacitanya Tuhan. Ketika hati kita sukacita, ketika damai itu ada, otomatis itu akan membuat kita memiliki sebuah pengharapan. Ketika mata kita tertuju fokus pada Tuhan, kita akan melihat bahwa ada harapan di sana, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ketika kita diam itu sama seperti kita sedang merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan itu akan membuat kita bergairah, akan membuat kita bangkit, akan membuat kita memiliki semangat yang baru. Semangat baru, itu dia. Ingat waktu Elia ketika dia dikejar sama pasukannya si Isabel. Ketika Elia, nabi besar yang luar biasa, tadinya dia melakukan banyak mukjizat yang luar biasa, dia sudah membunuh nabi-nabi Baal, menurunkan api dari surga, kan? Begitu diancam, begitu dia mendapatkan ancaman, ketika dia mendapatkan satu situasi yang buat dia itu nggak mengenakan, apa yang dilakukan? Sama seperti kita, lari dia. Ya bener, lari dia. Diancam oleh seorang perempuan ya, wah dia lari gitu, kalah kabut gitu, coach. Dengan kata lain, dia putus harapan. Dia nggak bisa, dia merasa bahwa dia nggak mungkin bangkit. Dia ngumpet, dia sembunyi di sebuah gua. Lalu di tengah ketenangan gua tersebut, apa yang terjadi? Roh Kudus datang, Tuhan datang. Tuhan bilang, ngapain lu di situ? Ini bahasa sehari-hari kita aja lah. Tuhan bilang, ngapain kamu di situ? Makan dan minum. Kalau tidak, kamu nggak akan kuat, perjalananmu tuh jauh. Maksudnya apa? Makan dan minum itu maksudnya apa? Masuk dalam rencananya Tuhan, masuk dalam hadiratnya Tuhan. Masuk di dalam sukacitanya Tuhan, dalam damai sejahteranya Tuhan. Kalau kamu nggak melakukan itu, perjalanan kamu jauh, panjang. Proses kamu akan lama. Ingat apa yang terjadi sama bangsa Israel. Ketika mereka putus asa, ketika mereka berada di padang gurun, mereka bersungut-sungut, itu yang seperti kita lakukan. Mereka bilang, apa kurang tanah di Mesir? Ngapain kamu bawa kami ke sini, Musa? Ya kan kamu pengen kami mati di sini. Di Mesir paling enggak masih dapat makanan, masih ada buat dikubur kami. Di sini di mana? Lihat, mereka putus asa. Ketika mereka putus asa, mereka nggak bisa mendengar tuntunan Tuhan, mereka nggak bisa mendengar suara Tuhan, mereka nggak bisa mendapatkan strateginya Tuhan. Lebih daripada itu, mereka nggak punya damai sejahtera. Mereka takut ini ketika kita nggak bisa bersyukur atas keadaan yang ada, nggak bisa merenungi dan melihat kebaikan Tuhan sebelumnya, kita akan berlaku sama seperti bangsa Israel. So, bagaimana bisa membangkitkan itu? Masuk hadirat Tuhan. Puji masuk sembah hadirat Tuhan. Yes, itu nomor satu, itu yang pertama. Untuk apa? Mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan damai sejahtera, untuk mendapatkan sukacita. Hati damai, hati sukacita, hati tenang, ide baru timbul, strategi baru timbul yang datang daripada Tuhan. Kedua, ketika kita mengkontak, menghubungi daripada customer ataupun calon customer kita. Ketika kita hatinya bersukacita, pas lagi kita telepon lagi menghubungi mereka juga kedengaran sukacita ada di sana, dan si customer ini akan bisa merasakan bahwa wah ini agent happy juga. Di tengah pandemi kayak begini tetap bisa bersukacita, dan itu menular, contagious. Sukacita itu menular. Itu contagious. Ketika kita bersukacita, customer bersukacita atau calon customer juga ikut merasakan sukacita tersebut, kita akan mudah untuk membangun jembatan di sana untuk bridging. Untuk kemudian kita bisa membicarakan tentang bisnis yang mau kita tawarkan kepadanya. Ada nilai plus di situ adalah si customer sudah merasakan damai dulu, sudah merasakan sukacita terlebih dahulu. Damai lebih dahulu, baik. Yes, dia akan merasa bahwa orang ini nggak salah, agent ini luar biasa. Berarti di tengah pandemik yang seperti ini, dia ini bisnisnya masih begini. Dan apa yang dia jual itu punya prospek yang bagus. Benar, baik. Yang terjadi karena boleh dikatakan di dalam bisnis, dalam kehidupan, first impression itu nomor satu. First impression, yes. Kalau kita lagi galau, kita lagi panik, kita lagi khawatir, lagi takut, lagi cemas, ketika kita telepon, yang pertama kalau kita video call wajah kita
sour, asam Waduh. kayak pepaya busuk. Panjang, long face. Ya kan? Berkerut semua gitu ya. Malam Semua. Bu, siang Bu, Bu, ya. Pak, Kedua, berkerut gitu. di voice projection kita juga nggak ada rasa sama sekali. Ketahuan kalau lagi stres, ya kan? Ketahuan banget. Kita coba bercanda pun nggak bisa. Garing, ya kan? Kayak kanebo kering, garing. Seperti itu. Tapi kalau kita tenang, yang pertama adalah yaitu 1 dan 2 langkah pertama bangkit untuk kemudian kita bisa bangkit dan kemudian melakukan sesuatu, do something, bisa menjual sesuatu kembali. Seperti itu. Dan itu juga berlaku untuk pertanyaan help people kalau nggak salah ya, nomor 2 ya, bagaimana bisa bangkit. Bangkit berjualan, yes. Kita rangkum di situ, Coach. Baik, so. Bangkit berjualan. Ketika kita memiliki confidence, kalau aku lebih suka bilang dengan Godfidence. Godfidence itu lebih... Confidence, wah. Ini Confidence itu bisa sewaktu-waktu goyang. Godfidence nggak akan pernah goyang. Kenapa? Karena rasa percaya diri itu kita taruh daripada Tuhan dan datang daripada Tuhan. Punya Godfidence. Godfidence datang dari mana? Hubungan kita sama Tuhan. Belajar daripada Joshua, dari kitab Yosua 1 sampai 11, itu bisa dilihat bagaimana peperangan yang Yosua lakukan, peperangan yang mustahil, yang kekuatan mereka nggak mungkin, situasinya pelik, kalau mau dilihat sama seperti yang sedang kita hadapi, teman-teman. Yang lain hadapi juga. Tapi apa yang terjadi di sana? Yosua masuk dalam hadirat Tuhan. Dia tenang, dia tenang sama Tuhan. Lord, what next? Strateginya apa? Karena dia sadar siapa dirinya, siapa Tuhan, kekuatan dirinya, dan dia tahu apabila Tuhan di pihaknya, nggak ada yang bisa melawannya. Dan apa yang dilakukan setelah dia masuk? Dia taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Baik, taat walaupun, gitu dia. Walaupun nggak masuk akal. Yang waktu tembok Yeriko, Tuhan suruh ngapain? Putarin. 6 kali diam tanpa suara, yang ke-7 kali 6 putaran pertama tanpa suara, yang ke-7 bersorak. Nyanyi-nyanyi gitu ya, keliling-keliling nyanyi-nyanyi gitu. Memuji menyembah Tuhan. Sekarang begini, pikiran mereka adalah mereka orang yang biasa perang sebelumnya. Panglimanya biasa perang. Tentara juga biasa perang. Kalau panglimanya berpikir seperti ini, kalau Yosua berpikir, Yosua juga seorang panglima perang yang hebat, yang gagah berani. Dia berpikir gini, Tuhan nggak salah. Tembok segede gini, pasukan kuat segitu, dingin doang. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, nggak dilemparin batu, nggak dilemparin apa, nyanyiin doang, gimana nih ceritanya ya? Ketika dia taat melakukan apa yang datang daripada Tuhan, meskipun nggak masuk akal, dia berhasil. Yosua 11, Yosua 12 itu lebih ekstrim lagi. Disuruh pura-pura kalah, mundur sampai dikejar. Bayangin, masuk terus keluar, ngapain Tuhan? Bikin malu. Tapi lihat Tuhan yang menghadang, Tuhan yang membuat strategi itu, akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Seperti sama di dalam dunia bisnis, dalam kehidupan kita. Ketika kita wait on God, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita tanya sama Tuhan, oke Tuhan, aku butuh tuntunanmu Tuhan. Aku butuh strategi ilahimu, strategi surgawimu Tuhan. Bantu aku, tolong, gimana? Tuhan kasih. Terkadang Tuhan bicara bisa lewat orang, bisa tiba-tiba kita baca buku terus di situ kayak satu mata kita fokusnya hanya pada kalimat itu misalnya gitu kan. Ya, terinspirasi gitu ya. Inspirasi. Itu bisa datang daripada Tuhan. Kadang juga kan kita lagi jajan, lagi apa ngeliat, nggak mungkin, gue bisa dagang kayak begitu. Iya kan? Nggak mungkin, bisa berhasil kayak seperti itu. Tanya, bawa sama Tuhan, Tuhan, aku dapat kayak begini. Apakah ini berasal dari Tuhan? Berikan damai sejahtera, berikan konfirmasi daripada firman Tuhan, daripada ayat firman Tuhan. Dan berikan konfirmasi kalau masih nggak percaya juga, berikan konfirmasi lewat hamba Tuhan. Ini kalau masih nggak percaya juga gitu kan? baik, Gus. Udah final lah gitu kan, udah nggak percaya juga, oke Tuhan, berikan konfirmasi lewat hamba Tuhan gitu kan? Sebut satu orang aja, siapa gitu kan yang kamu percaya gitu. Oke. Yang dekat gitu. Walaupun jangan mikir lagi, kebanyakan daripada kita ketika Tuhan kasih strategi, ketika Tuhan kasih langkah, kasih arahan, yang nggak masuk akal, kita males ngelakuinnya, kita pikir ini datangnya dari setan nih, dari kampret. Ya, pasti ngawang-ngawang gitu ya. Terawang-ngawang kayak gimana gitu. Kan berhasil. No. Baik. Pada Yosua, aduh ampun, kurang apa lagi. Dia panglima perang, disuruh muter, yang dia cuma taat doang. Oke Tuhan.
Kalau Tuhan yang mengarahkan, kalau Tuhan yang memimpin, kesuksesan yang kita dapat, keberhasilan. Tapi ingat, Pasti bisa, Coach ya. ya, di dalam perjalanan itu ada proses-proses pembentukan yang harus kita lewati. Baik pembentukan karakter, pembentukan rohani, pembentukan yang lain yang Tuhan mau. Akan ada pemangkasan daripada bagian kehidupan kita yang menurut Tuhan itu adalah hal-hal yang nggak baik, yang akan mendatangkan kebinasaan, yang akan mendatangkan bencana buat kita di hari depan. Izinkan Tuhan untuk bergerak di situ. Luar biasa. Izinkan Tuhan untuk jadi Tuhan di dalam kehidupanmu, untuk ikut campur dalam kehidupanmu. Yang terjadi, kita selalu punya pedoman di dunia marketing seperti ini. We are the master of our mind. Yes, our mindset, our mind. We are the master of our mind. We are the master of our life. Kita adalah Tuhan bagi kehidupan kita. Mau kayak gimana, terserah kita. Saya diajarkan oleh banyak-banyak pakar-pakar bisnis, terutama guru-guru marketing, what you think is what you got. Kalau kamu berpikir negatif, hukum tarik-menarik gitu ya. Itu yang kita bilang iman. Pakai itu. Pakai iman itu. Tapi iman yang terkontrol. Jangan sampai ambisi yang mengkontrol tadi. Seperti itu. Baik. Itu dia. Jadi teman-teman friendly, yang tadi teman-teman friendly sedang jatuh, sedang down, bisnisnya juga sedang turun gitu. Mau bangkit lagi nih. Aduh, aku kehilangan pekerjaan, aku mau mulai bisnis baru. Kayak gimana sih seperti itu? Jadi langkah pertama tadi saya rangkum adalah find your peace. Jadi tetaplah tenang, tetaplah damai. Kembali ke doa kepada Tuhan, Tuhan minta pertolongan untuk damai terlebih dahulu. Jadi bila suasana hati kita damai, kita akan bisa merasa lebih sukacita lagi. Nah, bertambah dengan sukacita, kita bisa nih prospeknya lebih enak lagi, bisa lebih Godfidence ya, bukan confidence, Godfidence. Kita viralkan hashtag Godfidence gitu ya. Jadi dengan sukacita ini kita bisa dapat ide-ide baru lagi. Yang penting tenang dulu, don't be stressed. Dapat damai sejahtera, akan mendapatkan hikmat yang baru, ide bisnis yang baru, apalagi seperti itu. Sama seperti ini juga, Coach. Kalau saya boleh sharing sedikit, saya juga sempat stres juga nih. Wah, ini mau ngapain nih? Mau bikin apa ini? Kemudian saya sempatkan untuk berdoa. Tuhan, tolong dong, kasih hikmat. Ini kayak gimana gitu. Akhirnya apa? Saya dapat inspirasi. Kita go live, kita go online. Kita bantu teman-teman sales yang dari offline, kita ajarin untuk menjadi online. Dan banyak teman-teman kita yang sebenarnya juga kebingungan nih bagaimana go online. Dan itu saya pakai dengan alat kita live Instagram, saya bantu teman-teman untuk bisa belajar go online. Seperti itu ya, Coach ya. Baik, yang berikutnya di Coach, sedikit tips nih. Kalau tadi kita membicarakan tentang diri kita. Tadi kan kita bilang membangkitkan semangat kita, bagaimana kita yang bersyukur. Nah, kalau kita mau motivasi teman nih, tentu kita punya banyak teman. Kita juga mau motivasi mereka. Nah, bagaimana nih cara kita mendukung atau memotivasi teman lain yang juga sedang dalam kemalangan, khususnya di masa pandemi ini ya, Coach ya, bisnisnya tutup lah, kehilangan pekerjaan seperti itu, agar mereka bisa melihat sisi yang dapat disyukuri, Coach. Oke, yang pertama, pastikan diri kita sudah melakukan hal tersebut terlebih dahulu, bersyukur. Pastikan diri kita sudah melakukan kita dulu perbaiki ya, sudah dibagikan, sehingga mereka bisa melihat, wih, mantap. Wih, temanku ini luar biasa. Di tengah pandemi, ketika jualannya lagi kurang, ketika omsetnya lagi turun, ketika lagi keuangannya mungkin juga sedang semakin menipis, tapi kok bisa bersukacita ya? Bisa tertawa, bisa bersyukur, badannya makin fit, ya kan? Asik. Wajahnya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sukacita. Pastikan itu terlebih dahulu. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, sukacita, damai, sejahtera, rasa syukur kepada Tuhan itu contagious. Tertawa. Contagious, yes. Ketika satu orang datanya saya ketawa terus nih. Ketika satu orang tertawa, pasti itu akan contagious dan orang ini juga akan melihat. Dia akan datang kepada kita, bahkan ketika kita datang kepada dia untuk memberikan semangat, dia akan bisa merasakan. Oke, ini luar sekali, aku bisa merasakan sukacita kamu. Tanpa perlu kita bicara terlebih dahulu ya, tanpa perlu kita berbicara, mereka melihat, mereka menyaksikan apa yang terjadi dengan kita. Keadaan sama, situasi yang kita hadapi sama, betul? Yes, segala hal yang kita hadapi sama, pressure, tekanan sama semua. Tapi apa yang membedakan?
dia bisa tertawa, dia masih bisa tenang, masih bisa damai, wajahnya nggak sour, nggak kayak payah asli. Nggak, Yes. nggak. Begitu datang nggak mengeluh, begitu datang nggak mengeluh. Gue pusing Aduh, nih gitu. gitu ya. Mengeluh ya gitu ya. Ketika dia melihat itu, otomatis yang pertama dia akan pengen cari tahu apa yang membuat kamu seperti itu. Dia akan bertanya, gimana sih kok kamu bisa kata begitu? Prosesnya apa sih? Kamu bisa share. Akhirnya, oke, sebenarnya situasi kita sama bro, sis, sama seperti ini gitu. Tapi kita semua mengalami pandemi ini ya. Apa yang membedakan? Ini loh langkah-langkah yang aku lalui, ini loh langkah-langkah yang saya lakukan. Inilah yang membuat saya menjadi seperti ini. Karena saya memiliki confidence, karena saya tahu Tuhan itu baik, dan saya tahu siapa itu Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya tahu siapa jati diri saya merenungkan dan saya menikmati setiap berkat-berkat Tuhan setiap hari, saya punya hubungan yang intim kepada Tuhan, dan satu hal yang saya pegang firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan bilang apa? Rancanganmu akan hidupmu adalah rancangan penuh damai sejahtera, penuh sukacita dan pengharapan, bukan rancangan sia-sia yang penuh dengan celaka mara bahaya. Udah jelas Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang membentuk kita, menciptakan kita serupa dan segambarnya. Dia punya rancangan yang luar biasa, nggak mungkin dia biarin kita celaka mara bahaya kan, susah, sulit. Nggak mungkin. Ujungnya adalah kita terberkati, kita menjadi lebih hebat, lebih kuat, lebih luar biasa untuk kemuliaan Bapa. Ini proses kecil. This is only small process. Gimana small process ini bersama dengan Tuhan, itu yang paling penting. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan, itu yang paling penting, sehingga kita bisa bersyukur di tengah pandemi itu. Itu yang bisa membuat kita bangkit dari kondisi kita yang tadinya down. Kita up, naik lagi, kita semangat lagi, even super. Kalau misalnya mau dibikin kayak film kartun, kayak Super Saya. Wah, keren. Happy ya, itu berapi-api. Energi levelnya naik gitu kan. Walaupun dia sudah babak belur kan pas lagi bertempur gitu loh. Tentunya. Tapi ketika dia mendapatkan hal yang membuat dia menjadi pemicu, mendorong, langsung jadi kayak super. Sama seperti itu yang terjadi sebenarnya. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, wah, kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita tahu semua yang tadi saya paparkan, itu yang akan terjadi. Dan hal yang contagious tadi itu akan memberikan semangat kepada orang lain, akan memberikan sukacita. Tertawa contagious, pemikiran bagus, hebat, contagious. Smile terus ya. Perkataan positif, contagious. Orang nggak dunia cuma virus corona yang contagious ya, smile juga, tertawa juga contagious ini. Betul. Gini, ini buat sampel yang simple aja. Ketika kita bilang begini, aduh bisnis gua rugi ya, aduh penjualan gua sepi, aduh sakit gua, aduh kok nggak sembuh-sembuh, aduh kok keluargaku seperti ini, aduh keuanganku kok seperti ini. Itu sama seperti kita sedang menyatakan diri kita sedang sepakat dengan apa yang terjadi. Baik. Mengutuki diri kita. Jujur kepada diri bukan berarti mengutuki diri. Jujur akan diri artinya kita tahu keadaan yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita tahu next Tuhan akan menuntun kita. Lalu apa yang kita lakukan? Firman Tuhan katakan apa? Perkatakan janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan kebaikan Tuhan, itu yang membangkitin semangat. Perkatakan kalimat yang baik. Seberapa banyak dari menggunakan sosial media kita pada saat ini untuk memberitakan orang-orang yang sembuh daripada COVID. Dibanding luar biasa. Seberapa banyak kita memakai media sosial kita untuk mengatakan jumlah orang yang terpapar COVID. Lebih banyak yang negatif daripada yang membagikan hal-hal positif. Iya kan? Itu bukannya membuat semangat, tapi justru membuat semangat hilang, jatuh, runtuh, hilang. Perkatakan hal yang baik. Itu memberikan optimisme, semangat. Tapi jangan muluk-muluk juga. Dalam koridornya Tuhan gitu kan. Baik. Jangan terlalu lebay atau alay gitu, Coach ya. Perkataan baik, iman. Perkataan iman. Jangan baik banget gitu loh. Baik, itu dia. Jadi teman-teman friendly, bila kita tentu harus mensupport teman-teman kita, mensemangati kolega-kolega kita, tim-tim kita. Tentunya kita punya tim banyak, nggak semuanya
on semua, pasti ada juga yang down juga. Nah, kita bantu mereka, support mereka. Nah, sebelum kita mensupport mereka, kita harus perbaiki diri kita dulu. Kita sudah damai sejahtera belum? Kita udah ceria lagi belum gitu kan? Sebelum kita mau mereka, ngaca dulu nih, muka gua masih keriput gak sih? Senyumnya ke atas atau ke bawah nih gitu. Cek dulu. Bila itu sudah Anda lakukan, bila teman-teman friendly sudah mengubah mindset untuk terus bersyukur, bisa barulah kita datang kepada mereka, semangati mereka. Karena yang namanya smile, tertawa, rasa gembira itu contagious. Itu contagiousnya melebihi daripada COVID. COVID kan harus bersentuhan dulu baru tertular. Ini kita ketawa dia ketular gitu kan. Kita semangat dia ketular seperti itu. Perbaiki dulu dari diri kita masing-masing gitu. Baik, luar biasa sekali. Jadi teman-teman friendly, jangan takut, jangan khawatir di masa pandemi ini. Inilah pentingnya kita terus bersyukur. Bukan artinya kita, wah, bisnis tutup, bersyukur. Ya, kita mensyukuri. Walaupun bisnis kita tutup, artinya ada rancangan dan sejahtera yang nantinya ada bisnis baru nih. Kita syukurin dulu seperti itu. Karena berbeda dengan dunia, di mana dunia memberi dulu, baru berterima kasih. Tapi bersama Tuhan kita thank you dulu, kita bersyukur dulu, baru Tuhan akan memberi kepada kita. Ya, dan kita juga paling penting ada tetap tenang. Ya, keep your peace, tetap damai sejahtera. Bila Anda kehilangan damai sejahtera Anda, kembali berdoa, kembali bersyukur seperti itu ya. Baik, Coach, karena waktu kita yang terbatas, mungkin teman-teman yang masih mau bertanya, kita masih ada waktu lagi, karena ada tanggapan nih. Oh, ada tanggapan juga nih dari Pak Tio Suwardi 2806. Wah, tanggapannya luar biasa. Menurut saya, renungkan baik-baik siapa Tuhan Yesus, siapa kita, renungkan juga apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Maka kita akan lebih mudah bersyukur dalam segala keadaan. Luar biasa Pak Tio, itu dia. Kita harus melihat kembali lagi, Tuhan sudah beri kita apa, seperti itu ya. Pertolongan-pertolongan yang sebelumnya, bukan artinya malam ini kita runtuh, kita pandemi, Tuhan, why? Tuhan, why? Tuhan, thank you, ganti kata. Tuhan, thank you, seperti itu. Baik, Coach, silakan untuk hadiah kita pilih dari Coach pertanyaan yang terbaik. Mungkin ada beberapa pertanyaan, bisa Coach Dave pilih untuk mendapatkan door prize kita pada malam hari ini sebesar Rp50.000 e-money untuk ditransferkan ke aplikasi Anda, mau itu OVO, Dana, GoPay, atau Grab. Silakan Coach, yang mana Coach? Yang pertama. Oke. Kayaknya help management ya, help people management. Baik, untuk pemenang pertama kita berikan kepada help people management ya. Atas pertanyaan yang luar biasa, bagaimana kita bisa bangkit. Situ Coach ya. Baik, saya ketikkan terlebih dahulu. Oke, luar biasa. Selamat bagi Help People Management untuk mendapatkan hadiah door prize pada malam hari ini berupa Rp50.000 door prize e-money yang dipersembahkan oleh Gplex Property Indonesia. Baik, untuk yang kedua, ini khusus dari saya, e-money ini saya berikan kepada bro kita atas tanggapannya yang luar biasa, atas komen yang luar biasa kepada Pak Tio Suwardi 2806. Selamat Pak Tio, Anda mendapatkan e-money door prize berupa Rp50.000 untuk ditransferkan ke aplikasi Anda, mau GoPay, OVO, ataupun Dana. Silakan untuk Help People Management dan Pak Tio Suwardi, silakan DM ke saya langsung, nama, nomor WA Anda, dan email Anda untuk saya verifikasi. Baik, jadi teman-teman friendly, itu dia sesi kita. Thank you Coach Dave atas pembelajaran pada malam hari ini. Kita hadapi pandemi dengan bersyukur terus ya. Baik, yang penting sehat terus Coach di Jakarta, walaupun PSBB Jakarta bertambah ya, diperpanjang ya Coach ya. Baik, nanti kita akan bertemu lagi dengan Coach Dave di sesi yang berikutnya. Dan saya ucapkan thank you untuk Coach Dave atas waktu yang sudah diberikan, luar biasa supportnya, thank you. Nanti kita akan diskusi lagi yang lebih lanjut lagi. Baik Coach, saya undur diri bersama Coach Dave terlebih dahulu ya. Thank you, Coach. Shalom. Shalom. God bless. Baik, itu dia teman-teman. Dari sesi mini coaching series kita yang ketiga, dari transformasi sales offline menuju sales online, part ketiga ini kita udah belajar nih, bagaimana kita menghadapi pandemi ini dengan bersyukur. Kalau 2 hari yang lalu kita udah mengupgrade skill kita, skill public speaking, juga skill mindset kita, malam ini kita sudah belajar untuk mengupgrade iman kita. Untuk kita bagaimana menghadapi pandemi ini dengan bersyukur. Nah, jangan lupa, besok kita akan masuk dalam sesi yang keempat.
ya dalam mini coaching series kita. Besok kita akan belajar effective sales writing. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman sales nih ya, yang mau berjualan secara sosial media, baik Facebook maupun Instagram. Besok kita akan belajar effective sales writing bersama mentor digital marketing termuda Indonesia. Woi, siapa itu? Coach Jordi Wong, besok hari Jumat jam 2 siang. Jangan lupa besok hari Jumat jam 2 siang, kita akan belajar part yang keempat, effective sales writing atau yang lebih dikenal dengan copywriting. Ya, terima kasih atas teman-teman audiens yang sudah join bersama kita, tune in bersama kita. Selamat sekali lagi buat Help People Management dan selamat buat Pak Tio Suwardi. Ya, selamat Pak Tio Suwardi. Silakan DM ke saya. Anda berdua berhak mendapatkan door prize 50.000 berupa e-money. Pesan dari saya, tetap produktif, tetap optimis, dan update terus ilmu kita di masa pandemi ini. Tetap stay at home, tetap jaga jarak, dan patuhin arahan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Bersama saya, Julius Rahman, Friendly Property nomor 1 Indonesia. Salam friendly, terima kasih dan selamat malam.